ada apa nih? Bakalan ada sesuatu yang akan kita jelasin dan sangat menarik. Kolaborasi ya? Kolaborasi Ekspresi bareng Didi Darman. Dan ada Mas Mil juga sama Ya. Dedi di sini. Wih. Mungkin bisa sedikit dijelasin Om tentang Mau bikin apa yang ini Om? Apa ya, jadi Kolaborasinya. dari obrolan pertama kan kayak Milka pingin ayo bikin yuk gitu kan, terus gue bilang gue teh sudah tidak banyak mendesain grafis lah gitu, tapi gue masih apa ya, jadi art director lah di beberapa di studio gitu kan. Terus Milka pengennya ya archive lama gitu, jadi makanya ini buka-buka yang lama, nemu lah gitu. Terus Biar sentimental Om. ya Jadi- pas banget kan sama dia. Jadi Betul, kayak banyaknya tuh mungkin sudah pernah ada di sini di buku kita yang pas ulang tahun ke-10 gitu, banyak ya. Jadi yang pasti semua ini dibuat sama grafis ini dibuat pakai apa ya, pakai kalau di lama lah programnya pakai Corel gitu, kebayang kan? Mungkin anak-anak jadul desain Corel. Iya, terus Corel tuh kan bisa, kalau gue bilang ya, bisa presisinya masih kayak ada sedikit bisa dibikin analog gitu Corel. Jadi lu bisa ngegeser font, Iya. lu bisa ngegeser sesuatu itu nggak pakai grid gitu, langsung pakai perasaan set. Dengerin anak-anak ilustrator belajar Corel. Basic awal. Dalam prosesnya gue tuh kan suka sama apa ya, sama visual culture gitu ya. Jadi kayak apapun yang gue terima, yang gue nonton gini, gue tuh kadang-kadang gue tangkap, gue potong, terus gue tempelin sepang itu, karena gue tuh concernnya sama komposisi sebenarnya. Jadi kayak nggak terlalu banyak arti-arti yang wow ini kenapa warna ini karena ini, enggak. Jadi jangan pernah nanya ke gua kenapa sih bentuk ini, kenapa ini ada artinya, enggak, ini semua komposisi, bukan sebuah arti atau apa makna gitu, tidak ada makna gini, karena gua nggak terlalu suka yang makna gitu karena terlalu, jadi takutnya terlalu menggurui gitu kalau makna terlalu bermakna lah gitu. Enggak, betul. Udah, ini menyenangkan dari awal gue ngerjain ini semua, hal yang menurut gue menyenangkan, karena ya tadi gue tuh sampai sekarang pun kalau lu ke rumah gue banyak banget visual yang gue taruh itu dalam bentuk apapun, sampai kadang-kadang gue beli apa ya, beli synthesizer gitu, gue nggak pakai, gue cuma suka bentuknya karena itu visual yang bisa trigger gue untuk berkarya Sesuatu gitu. karena itu tadi kayak sekarang kita main ke sini, gue lihat alat-alat ini, terus gue lihat cat-cat yang berantakan, kayaknya itu visual gitu menurut gue gitu. Visual. Jadi, Oh, desain ini tuh dari sini ya Om? iya benar. Ya haruslah ada di project ini. Ini kan salah satu yang apa ya, yang nggak akan pernah kita bikin lagi gitu pas ulang tahun. Ini nggak diganti cetak lagi Om? Nggak akan cetak, dan ini susah banget bikinnya. Iya, anjir. Susah banget, Mas dan Mil juga udah sempet di pengen zaman bikin ya? itu sudah gila ini, kita cetak beneran di percetakan, bukan print on demand. Materialnya Materialnya macam-macam. gila-gilaan. Setiap halaman beda-beda ya. Ini kalau bisa lihat covernya ini pakai Woven. apa? Woven. Ini apa ya? Ini Oven tuh oven labeling Untuk di label itu tuh biasanya, tapi ini sebesar ini. merepresent kita, Jadi sampul. gua dan Bahannya woven. teman-teman gua ya yang ngerjain ini represent semangat kita di tahun itu. Gila ini, saya aja gila-gila nggak akan bisa gua ulang. Berapa tahun lu ngumpulinnya Om? Ini tuh kayaknya 2 tahun dibikin sama tim Skandal. skandal. Skandal kayaknya. Iya benar. Terus sekarang udah bubar kan, namanya juga Skandal ya. Iya. ini 2 tahun mereka bikin semua arsipnya, dikumpulin dari komputer-komputer kita yang masih menyala ya. Sebenarnya ini banyak yang nggak, yang awal-awal banyak yang hilang karena kan ada komputer kita yang tersimpan di komputer kita yang sudah mati. Kita menyiksa komputer sampainya mati. Terus kita lupa bahwa ada arsip kita di dalam situ. Kan goblok kan, belum sempat diselamatkan komputernya
hard disknya segala macam udah nggak bisa ditarik lagi. Nah ini 2008. Ya, launchingnya rilisnya 2008. iya, ini makanya ini harus hadir karena ya ini kayak apa ya, kayak Mewakili. milestone-nya ya proses gua dan temen-temen gua gitu. Wah ini salah satu yang kayaknya kalaupun dibikin sekarang pun gua harus niat bikin lagi, kayak nggak ada, udah ada berapa orang, hampir 20 orang dan orangnya keren-keren yang bikin semuanya. Pokoknya waktu, biaya, ampun lah. Komputer pun cuman alat bantu yang mungkin bisa dibilang beda banget lah sama sekarang. Kayak sekarang kan komputer pintar banget kan, waktu itu komputer masih bodoh, masih lambat, masih nggak, ya masih terbatas lah. Mungkin kenapa warnanya sedikit karena kita juga nggak bisa tumpuk warna waktu itu gitu, karena anjing pakai silk screen loh, silk screennya Banyak sendiri lagi, keterbatasan gitu loh. sendiri. Buat orang yang suka visual, kadang-kadang gua satu warna gua suka, kadang-kadang 1000 warna gua suka gitu. Jadi kayak tidak ada inilah, tidak ada standar untuk menikmati itu gitu. Nah ini terjadi di era itu yang kayak apa sih satu warna, kenapa dua warna, kenapa ini, ya udah kita punya keterbatasan, kita nggak bisa ngeprint, nggak bisa ini, kita semua pakai screen. Belum ada tuh mesin-mesin kayak gini. Ada sih, tapi mungkin lu harus ribuan gitu waktu itu kan, cacing tahu kan kayak siapa lu mau bikin segini, ya udah kita tutup, pabriknya tutup. Jadi berapa sih mungkin ya cuman beberapa orang aja yang bisa bikin di mesin-mesin robot ini gitu. Ini grafis ini gue ingat, ini gue yang sablon sendiri, gue yang bikin sendiri, dari ngambil ininya dari waktu itu kayak gue lagi nonton film apa ya, terus ada pesawat Discovery itu kan, terus cuma digambar-gambar gitu, terus gue sablon sendiri. Dan ini kalau nggak salah perinan pertamanya ini pernah ada di t-shirt belang-belang. Temen gue yang beli, om kenapa ini? Belum om sih gue dipanggil. Kenapa gini? Oh itu emang sengaja gue kayak gitu, memang ada bercak-bercak gitu, padahal gue malas aja ulang. Anjing kalau lu tahu gue tadi malam yang nyablon sendiri, lu protes udah beli kata gue. Abis nyablon merah terus kita nyablon warna hijau gitu, terus masih ada sedikit merahnya. Nyuci PR. Terus udah kesablon ke baju, udah nggak ada, tinggal nyari alasan loh supaya yang mesennya tuh mau menerima ada sedikit garis merah gitu. Tapi menurut gua ya itu, kalau sekarang gua malah pengen ya kayak kadang-kadang ke pabrik, boleh nggak ini nggak sama ini, tapi ya regulasi pabrik beda. Dengan kecepatan apa yang terjadi sekarang teh ngilangin kayak gitu-gitu ya om. Iya. Soalnya esensinya itu jadi hilang gitu. Jadi Fast fashion lah atau apalah, cara berpikir kita tuh semua itu jadi taktikal gitu. Iya. Semua itu harus penuh perhitungan, semua itu harus nggak jujur gitu jadinya. Jadi kayak semuanya tuh sudah terjadi sebelum terjadi. Iya. Sebelum terjadi Dan gimana loh? Kalau nggak, semua itu harus terjadi sesuai dengan rencana Iya, gitu loh. jadi sebenarnya sudah terjadi. Jadi kayak misalnya dia jadinya sore. Dari pagi kita udah tahu itu bakal gitu. Jadi. Tapi kalau dulu enggak, lu nanti sore baru tahu Hasilnya gimana? Ya kayak dulu lu hamilin pacar lu aja lu nggak tahu itu cewek atau cowok gitu kan. Kalau sekarang langsung tahu, tinggal tunggu berapa bulan tahu. Kalau cewek ya udah deh kita jadian aja. Kalau cowok gue nggak pengen banget punya anak cowok. Kalau gua analogi ini kayak gitu tadi, kayak warna semuanya itu nggak pasti gitu zaman dulu, karena ya susah juga dapat yang ya, pasti lagian, zaman itu mah. Makanya gua nggak percaya sama ilmu pasti. Siapa yang pernah tahu sih hijau ini yang kita pilih terakhir itu tidak pernah terpikir sama kita sebelumnya, dan hijau itu akhirnya bagus banget gitu. Gua sampai nyembah hijau, walaupun orang hijau mah hijau ya om, biasa aja. Itu kata lu biasa, kata gua nggak biasa. Ini hijaunya banyak. Ini hijaunya gila. Nah kayak gitu. Gua juga sekolah seni grafis kan dulu di ITB, jadi kaidahnya itu karya itu di print di kertas gitu.
karena menurut gua di kertas terlalu art lah, terlalu seni, berat lah. Akhirnya pindah lah ke t-shirt waktu itu kan. Nah pas diajak sama Milka, gua jadi kayak pengen lagi gitu, kayak balikin yuk si kaligrafis ini ke rumahnya lagi gitu. Ibaratnya kalau dia apa ya, ikan air tawar gitu, taruh dia di danau gitu, dia akan lebih Betul. lebih apa ya, lebih senang gitu di sini. Jadi karya ini lebih senang di kertas sebenarnya dibanding di t-shirt. Tapi grafis ini ada di bro, tenang aja. Dia mah bijaksana gitu. Tetap dikasih, tapi nggak di print. Nanti lihat aja. Enggak, Mas. Kan? Jadi Seru kan jadi nanti kan? si visual ini nanti Bakalan ada juga. tapi tentunya. dia medianya dia nggak pakai media print gitu, karena dia balikin lagi. Kalau di baju itu jabat tangannya sama media apa ya, itu mah Kain lagi. itu Nanti kita lihat bareng-bareng. itu Pusing kan? itu inilah tim SST yang Betul. apa ya, yang memutuskan gitu Di media. project ini kita bakal seru-seruannya di screen printing kali, manual berarti ya. Iya. Betul. Iya. Tapi nggak bikin di sini. Ini kayak apa? Terlalu modern. Terlalu modern. Nanti kita cobain yang pakai tangan itu. Gue juga tadi pas liatnya, Seru ya? waduh ini terlalu kayak nggak jabat tangan sama karyanya. Ini Kurang kecuali- sah berarti ya Om. Nah, cuman ini terlalu pintar buat Iya, kita. iya. Gue teh apa ya, kayak grafis ini tuh nggak butuh yang pintar-pintar aja, tapi dia tuh butuh ada tangan manusia yang bergerak gitu. Kalau ini udah hilang, ada marah-marahnya gitu, kayak anjing salah terus, aduh keluar lagi warnanya. Kalau ini tuh pintar ya, gimana sih kalau pintar teh, hal yang pintar teh udah nggak bisa diapa-apain gitu, udah pintar. Ya balik lagi ke ilmu pasti, kita nggak percaya ilmu pasti. Ini nih, kita mau coba kasih lihat sedikit apa yang mau kita bikinnya. Kemarin kan tadi kita udah denger ya, Om pengennya grafis tapi nggak pengen ada di baju, terus pusing kan? Nah kemarin kita coba ngobrol-ngobrol sama Om juga gitu. Nah kita coba bikin semua karya-karyanya itu nanti kita tuangkan ke apa namanya woven label. Woven label. Ini woven label. Di Gitu, spill jadi- nih Mas Milk. Boleh dong. Lihat karyanya. Ini semua aksesoris yang diperlukan untuk bikin. Di Ini spill. woven. Nah, Terus tahu nggak ini bikin woven itu harus Wah, ribuan, Betul. tapi kita cuman produksi Dikit. paling 60 kali ya lu bikin ini. Kita nanti mau bikinin baju tangan panjang, terus nanti si label-label ini yang bakal menghiasi jadi si grafis itulah gitu. Key visualnya mungkin dari situnya, dari si label-label kecil ini gitu. Yang bakal kita fokusin itu kita bakal menghadirkan poster bersamaan dengan t-shirtnya gitu. Ingat ya, posternya harus di frame ya, Ah, karena kertasnya tuh betul. pakai recycle ya kayaknya. Ini- Pakai recycle ya? kertasnya? Recycle Om. Jadi dia nggak bisa disimpan Kalau lama Kelamaan. dilipet ya. kelamaan, dilipat nanti dia Sobek. lipat. Bagusnya sih langsung di frame. Ini sebenarnya waktu itu aku nggak ngelihat arsip juga sih gitu, tapi yang nempel banget tuh bentuk ini gitu. Ternyata pas tadi aku ngelihat dibawain bukunya juga, Ada. Sampulnya. ya mendekati Ya. lah Om ya. Iya. Nah, Uncle tuh pakai font ini. Ini yang bikin ini Nusai. Nusai itu Andi. Ini font dia yang buat. Zaman dulu tuh kalau misalnya kita label makin banyak, Iya. makin keren brandnya. Iya, benar Produknya ya kan dulu. gitu. Dulu gua tuh punya ini kan, punya partner tuh namanya Anli, Lucky, Ipin kan. Kita tuh suka banget bikin kayak gini, sampai gue suka, Lucky suka, Anli suka, Ipin suka. Kita ada 4 orang kan dulu. Semua tiap hari kerjanya bikin kayak gini. Akhirnya pas kita periksa di dalam gudang, label ini ada 2 kamarin. Kayak seneng gitu sama woven, seneng gitu dari komputer tiba-tiba berubah jadi woven yang ya woven kayak gini kan karakternya. Jadi dalam kolaborasi ini akhirnya buat gua tuh ada dua kali orgasme lah gitu. Karyanya grafisnya di print sama SST di kertas. Terus karya ini ada juga yang bakal ditempel di baju, medianya pun termaksud media yang gue suka gitu, kayak benang ketemu benang.
Akhirnya menjadi satu kotak gini. Paling ini sebenarnya benang yang dirajut ya kayak Baliknya seperti ini. ya guys. Unyem ya. Seperti rajutan. Iya. Benang yang dikumpulin, jadi Gitu. direspon jadi visualnya kan terus woven label. secara teknis ini tuh kalau baju itu nanti dicuci terus kayaknya bajunya duluan Ada benang-benangnya. dadas dibanding grafisnya. Gua jamin baju ini grafis ini akan lebih kuat daripada warna si yang ada baju. di baju itu gitu. Karena Bayang lihat. ya kan jadi Sebanyak Ada. ini materi-materi buat kolaborasi. ya, Untung gue dibantuin si gila juga sih. Negrito. Nah, lu Gila, tahu nggak? iya tahu. Om. Itu old school. Old school, harus. Negrito itu old school. Mas Bambang sama si Mas Tony. Ya itu Mas. salah satu Bandung Finds. Betul. Dia salah satu yang ada di sejarahnya clothing Bandung, pasti pada ingat lah dia siapa gitu. Ya kan yang gue bilang Bandung, kayak di Bandung tuh ekosistem gitu kan, kayak lu nggak bisa sendirian gitu. Ya itulah tadi, jadi kayak gue aja bikin kayak gini dari dulu pasti gue ketergantungan sama siapa. Jadi keluarnya nggak 6 desain gini kan? Ini kan ada 6 artwork ya? Nggak ngeluarin 6 nah kan? enggak, kayak yang takutnya kalau 6 tuh gimana ya, kayak nah balik lagi kan dari awal kita ngomonginnya proses warnanya aja kita nggak pernah tahu ini hijaunya keluar dari woven segini, keluar dari art print segini. Jadi baiknya juga nanti yang beli nggak boleh tahu apa yang dia beli gitu. Jadi Biar kayak semua tanpa rencana. semua tanpa rencana, alirin kita aja. ngajakin eksperimen itu kayak Random berarti. Ya? random. Jadi kayak kalau lu beli nanti ya Tapi- cuma ada bungkusannya pasti sama, nggak Ya, mungkin. Aku mau liatin dulu Om. Ya. Nah, ada yang udah jadi katanya tadi. Udah ada. Nah ini kan produknya ya. Sampel nih berarti sampel pertama. Sampel. Oh ini satu lagi pas lagi dibuat, gue teh request sama Milka bahwa Milka SST harus bikin cuttingan SST ya di sini gitu ya. Jadi kalau menurut gue kan sejak pertama kenal SST itu mereka itu apa ya, tidak biasa di cuttingan gitu kan. Betul. Kalau bisa lihat Gatal Om. tuh dia tuh ini banget banci cuttingan lah pokoknya gitu. Pokoknya ini lihat, kalau lihat cuttingannya tuh depannya sama belakangnya dia beda kebalik. Di depan crop, di belakangnya dia malah lebih panjang gitu. Ada tailnya gitu. Nah ini cuttingan dia kemarin. tangan juga kemarin kita nah bengkokin, kemarin kita pecah. ya kemarin di tangan itu. Padahal ini sebuah kaos ya, sebenarnya harusnya biasa aja gitu. Tapi Milka nggak mau biasa, dia pecah di sini supaya konstruksinya kuat di tangannya gitu. Ya, ngebentuk gitu, dia pengen bisa. ngebentuk kan. Jadi ya itulah SST gitu ya. Makanya mudah-mudahan di produk ini tuh ada 2 experience ya, ini di sini sama di posternya itu. Ini juga di luar lagi. Tuh, Wow. ada. Nah ini SST Keren. banget nih yang kayak SST gini. banget. Jadi kan SST. Tapi gue jujur Om, kenapa gue mikirnya dipasang di luar ya? Karena ya zaman gue tahun gue bener-bener kan salah satu yang menginspirasi gue untuk terjun di sini. Ya sebelum SSSC kan ada Wellborn nih. Wellborn tuh tahun 2006 ya, jujur. Wellborn tuh ada gara-gara gue ngeliat di Om gitu. Iya, Dan pada saat gue sempet sekali-kalinya ketemu, lu tuh lagi ngebalikin baju lu mungkin. Oh, Nggak iya, tahu iya. lu salah grafis atau lu mau side A side B gitu zaman itu, terus hampir 2 kali gue ketemu, lu bajunya dibalik jadi labelnya tuh di luar Oh, iya, gitu. iya. Dan itu teh inget gitu. Oh terpatri kan? Terpatri gitu. Jadi kayaknya untuk Om Denny ini banget lah ini kaos si Om gitu. Iya. Gitu. Jadi, Makanya kita pasangnya di luar. Salah pakai apa gimana Om? Nggak ngerti. Kalau gua enggak. Jadi dulu saking gua mengertinya kaos, anjing mengerti kaos. So paling ngerti ya pokoknya. Jadi kaos itu bahan yang paling enak itu adalah di luar kalau menurut gua. Karena selalu di luar itu di finish. Kebayang nggak? Karena orang pingin kelihatannya tampak luarnya keren gitu. Terus badan kita akan menyentuh bahan Bagian. kaos yang tidak di finish gitu. Alias berbulu gitu. Nah gue tuh nggak suka kan, kayak gue pengen nikmati kaosnya bukan buat orang gitu. Akhirnya gue balik karena ya gue pengen pakai yang finish itu di badan gue gitu. Karena sejujurnya yang finish itu kalau lu pakai lu balik sampai lu tidur malam lu lupa bahwa lu pakai kaos karena saking nyamannya gitu. Coba aja. Ya bener ya kalau Jadi
Akhirnya gue pakai Apa? terbalik. Yang diomongin sama bahan-bahan gitu kadang-kadang cuma ngomongin tuh hand feel tuh hand feel luar Handfeel gitu. luar, handfeel Hand feel dalam tuh mah enggak gitu. dicuekin gitu. Padahal gua mah jadi apa ya? Gua pakai kaos waktu itu ya gua beli kaos buat badan gua gitu, bukan beli kaos untuk dilihat orang gitu. Ya mungkin beberapa itu gua perlakukan begitu gitu. Dan akhirnya sempat sih waktu itu ada bentangan waktu tahun berapa semua kaos yang kita bikin dibalikin jahitnya. Jahitannya. Iya, jadi pakai yang di dalam, dipakai yang di luar. Alhamdulillah diprotes, dibilang kualitasnya jelek anjing. Lagi. Oh, ini. Oh. Mungkin dari kata-katanya aku ingat obrolan kita yang dan pada saat itu ya sempat kita bikin klip juga kan waktu itu sama di Sentiment Talk terakhir tuh sama Om Dendi. Om Dendi kasih kutipan gitu kalau mau bikin yang terkenal mah iya banyak duitnya pasti gitu. Tapi kalau mau bikin yang bagus mah Buat kita. Di buat hati kita katanya. gitu ya. Sebenarnya lu mau fokusnya ke siapa? Orang lain apa gua gitu. Ya kan kayak ada tadi, kayak kaos aja tadi dibalik. iya betul. Sama lah gitu. Si baju ini juga kita sedikit bocorin bahwa yaitu tadi kita udah bilang lu semua bakal random nanti bakal dapat bajunya, nggak tahu lu bakal dapat artwork yang mana gitu. Cuman ada satu artwork nah yang ini yang kebetulan juga sedikit nempel sejarahnya banyak di buku itu. Nah si desain yang itu nanti gue bakal bikinnya sedikit om Ya. gitu. Jadi nanti dari ini persentase dari quantity itu ini paling sedikit. Jadi kayak kalau blind box tuh ini secretnya nih Mas. Ya, Bener hampir lah kurang lebih begitulah gitu. Tapi tetap ada ukuran, tapi kita seal kayak gitu. Kita nggak bisa lihat dalamnya ya, guys. Sorry. Nah, Kayak kalau kayak beli ciki-ciki. Nah, Nah, di dalamnya lu kadang-kadang Ya. dapat dinosaurus. Tapi kalau mau rent jangan dibuka sih om. Anjir. Jangan, jadi gorengan jadi. Jangan ya. Kita bakal bareng-bareng melihat prosesnya. Kita bakal memproseskan poster yang bakal kita berikan nanti di dalam sini. Oh iya. Gitu. Yang secretnya nanti bakal ditandatangan Om Dendi ya? Betul. Boleh om? Ya bisa tuh. Bisa ya? Tapi habis buka Ini ya. nih, habis buka ya. Nah, Bos. ini syutingnya masih puasa. Salah timing nih. kita bakal langsung ke proses bikin part yang paling menarik dari kolaborasi ini. Oke? Let's do it that way. Om. Ya. Nah, oh ini. Segini cukup lah ya, Om. Cukup. Hmm? Cukup. Posternya Hmm? cukup. Segini-gini cukup ya? Nah, posternya sih nanti A1. Iya, Tapi tapi asli gambarnya artworknya segede gini. nggak apa-apa. Cukup lah ya. Cukup. Nanti kita bakal upload dulu. Oke, tunggu ya dulu ya. Istirahat dulu. Playgroundnya buat orang-orang yang suka grafis. Wah, lihat ini semua analog, semuanya konvensional gitu. Bagaimana transfer ide lu dari kepala, terus dia pindah ke, dulu kan nggak ada komputer, ke kertas, dari kertas dia pindah ke kalkir, habis kalkir pindah ke sini gitu. Om. Terakhir. Jadi, Nah ini pindah ini paling terakhir sebelum dia dibanjur sama cat. Nah nanti catnya itu akan ikut sama rakel itu, akan kegesut lah gitu, naik turun baru dia rata. Nah proses itu kadang-kadang dia nggak rata kalau yang nggak jago gitu. Tapi nanti lu jago. hah? Kan gue Nggak tadi rata bilang apa? Gue pasti cari pembenaran. Apa yang terjadi nanti Apa ya? yang terjadi, makanya untuk konteksnya kita nggak boleh ada jago-jagoan. Nanti Iya, kayak bener, Pak Adal lah tuh. ada. Om berarti terakhir sablon manual kapan Om? Anjing. Pas gua kuliah aja. Pas gua kuliah. Karena gua kuliah kan sampai gua lulus, gua pasti di studio print terus gitu. Terakhir pas gua habis kuliah, terus mungkin 2 tahun pertama 347 lah, gua, Lucky, Anli, Ipin, kita masih nyablon ganti-gantian. Jadi
Kangen gak sih Om? Bakal ada momennya kayak gini lagi Ya gitu? pasti, gue mas sampai punya di kebun bibit itu studio gue punya ruangan di banyak ruangan yang gue nggak pernah pakai, tapi benda-benda ini ada gitu sewaktu-waktu gue nggak pakai, dan ternyata ruangan itu 2 tahun gue nggak pakai, malah sama Aldi dijadiin fermentasi anggur di dalam. Dijadiin ruangan bikin anggur yang dari pisangnya. Jadi DIY. berarti ini nanti yang buat itu, yang buat ada di dalam kardus, gua semua yang sablon. Iyalah. Oke, kita. Tapi habis buka kan? Kalau habis buka gua sablon semua. Jadi nanti pasti ada yang ya, jadi mungkin ya buat yang dapat nanti si printnya, jangan sedih kalau ada yang nggak rata. Ya udah, itu art. Artinya itulah. Iya, jadi Memang itu tuh disengaja. kalau gitu. sampai rata, lu bawa aja ke tempat digital print, pasti rata. Jadi justru harus berburu yang tidak rata, itu yang gila itu. Kalau gua gitu. Mending dikit aja dulu, dikit dan banyak-banyak. Ada minta wadah deh setika. Udah nggak apa-apa, nggak rata. Udah ya segini. Ini mah nggak rata banget. Om. Nggak apa-apa, nggak Nanti apa-apa. di reject lagi. Enggak. Nggak akan di reject ya? Jangan di reject ya? Enggak. Yang penting sebenarnya ya itu dia sih, kalau beli sesuatu teh, kalau gua lebih suka beli sesuatu yang reject daripada yang palsu. Yang penting Iya, jangan betul. yang palsu. Betul, jangan yang Kalau palsu. yang reject Ingat. mah ya nggak apa-apa. Reject juga dibuat sama ininya, sama apa? Sama Kreator perusahaannya aslinya. gitu, kreator aslinya gitu. Reject ya kalau ngomongin reject, tapi kalau ngomongin palsu, Kagok Om dikit lagi Om, biar sedikit matching sama itu, oh lebih tinggi ya. lebih biru aja. Oke, Nah, sip. Ya kalau gagal pokoknya jangan di reject aja. ya jangan dikit ya. Berarti ini poster lebih rare lagi nih yang ini. Keren. Mana chatna A? Nu bulau heula. Bulau. Kan di baju A. Badai. Eta ya, iya mana? Jangan di kasih baju, Div itu. jangan di baju. Kasih itu. Rootsnya gitu ya. Iya lah. Ada celana dalam tergantung. Supaya rame. Natural. Lain ya, bismillah. Coba lihat kayak gimana lu minta Anjir. ngaku-ngaku. Ada kali. Ini punya Wellben sablon. Mantap, mantap. Nih saudara-saudara, ini taruh langsung disikat keras nih ya. Ini cara pertama. Terus kabikeun Set. Nah, yang gini-gini kan bagus nih. Nah, gini. Berat A. Nah, nanti akan ada tuh. Nanti tuh akan ada kayak Kerutan-kerutan gitu lah. kerutan, terus ini. Nah, ini keren. Ada kan? Nges di mal kan? Yang sabuk leh. Dia buka sablonan lagi. Hah? Mau tapi bukan buat itu, bukan buat baju. Tapi cita-cita mah gue pengen ada di rumah satu gitu, di kantor. Gue udah pernah bikin itu, dan ternyata waktu lu nggak ada pasti. Iya. Apalagi lu sibuk bikin konten. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih, pajangan. Nah ini nanti pasti ada yang nggak pas gitu, ya biarin sih supaya ketahuan. Kalau Milka kan langsung dikerasin, kalau gue teh nggak, kayak banyak dulu di itu. Diusap dulu ya? Gue tuh suka sama hal-hal itu pelan-pelan. Ini beda masap. Beda Tim masap. diusap. Kita masuk nih. Ini tim ditutup. Awalnya lembut dulu, baru 4 kali, 3 kali. Oh.
Oke. Bismillah. Asapnya warnanya, ih. Sama jantannya ditimpang gitu nih. Emang di tim. Hah? Kamar itu orang minta. Bolong. Bolong, lu pengen bolong. Langsung. Cip. Sekali lagi. Ini bagus yang gini-gini. Bagus. Bagus ya? Bagus. Jangan Oke. di itu. Ini ada kan ada hitam-hitam ada ini. Iya, benar. Justru nanti kalau menurut gue ya semuanya harusnya ada cacat-cacatnya. Ya, jadi kayak nggak ada samanya gitu. Jadi siap Om sampai sahur? Sampai sahur. Sampai sahur ya, gitu. Sini ya, di mana? Bentar dulu. Bebas Om, bagusnya gimana ya? Ada nabrak kali ya? Biasanya. Ya. Mantap. Kurang lebih nanti ini yang bakal kita keluarin semua. Nanti mungkin ada stiker-stiker, mungkin segala sesuatu mungkin sedikit mengenang masa lalu ya Om. Ya kan semuanya tuh agak sedikit apa sebutnya? Aduh sorry lagi puasa. Nostalgic lah gitu. Jadi ya kayak misalnya nanti kita main-mainin label lagi, dibantuin sama teman-teman untuk mewujudkan ini semua lah gitu. Sama dibantuin juga sama Mas Ihsan dari Indonesian Apparel, Mas Bambang juga dari Negrito terbaik lah kalian semua sama vendor-vendor yang membantu ini semua. Ya balik lagi itu juga semua tuh ajakan aku dari cobalah kayaknya kita bikin seru-seruan dulu gitu. Nggak usah terlalu ngikutin trending, nggak apa-apa kali ya Om ya. Nggak usah. Capek gitu. Ini kan tadi ini bikinnya banyak ya. Sekarang Bikinnya jadinya banyak. jadi berapa satu kaos ini? Jadi nanti Paling satu di sana di 70 Nah, di ini- sisan. Tapi nanti kan digacain, ya, Beda-beda soalnya ya. nanti ini dirandomin. ini sisanya kalau ada di pasaran lo labelnya doang boleh dibeli bikin bootlegnya. Boleh. Jadi bootlegnya tapi jangan lupa tulis bootleg SST. Jadi harganya itu SST. Paling tidak. Jadi dalam ini bakalan berbeda ya dalam-dalamnya. Teman-teman bakalan dapat surprise. Ada 6 karya grafis. Jadi itu yang seru. Jadi beli bisa untuk teman-teman kalian. Juga beli 2, yang satu disimpan untuk arsip, yang satu dipakai. Contohnya seperti itu. Ini baru sampel ya teman-teman. Gitu, dan terima kasih yang udah ikut berperan untuk kolaborasi ini. Thank you Om. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, pokoknya teman-temannya udah support kolaborasi SSST dengan Om Dendi Darman ya. Pokoknya nantikan dan kita akan infokan ya di sosial medianya pasti ya. Masih. Oke, ada kata-kata terakhir Mas Vimal, Mas Milka, Om Dendi? Pantun. Speech-nya nih terakhir untuk kolaborasi yang seru ini dan menyenangkan yang Om, pasti. silakan Om. Kan ini namanya juga kalau bikin sesuatu tuh harus yang bagus gitu. Ini prosesnya proses zaman dulu, tapi tetap Milka pengen bikin yang bagus, jadi outputnya tungguin aja. Ini Asik. boleh kali ya dibilang contoh. Bikin yang bagusnya kayak gini kan. Iya. Sah ya? Sah, jadi kayak Terima kasih banyak semuanya. Thank you semuanya yang sudah berperan. Bye. Bye. It's a wrap.